salib, supaya umat dihantar bagaimana ikut menderita dan menyadari bahwa Yesus itu wafat mati karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia menambahkan, melalui peringatan ini, umat Katolik diharapkan tidak sekedar menjalani sebagai rutinitas tahunan, tetapi mampu menghayati makna pengorbanan dan menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Konflik antara petani keramba dengan pemerintah kota Losmawe kian memanas. Ketegangan memuncak saat satu unit ekskavator amfibi diturunkan ke dalam Waduk Pusong pada akhir Maret lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Kasat Reskrim Polres Loksmawe, AKP Dr. Bustani, saat dialog di RRI kemarin menegaskan kehadiran aparat kepolisian dalam penertiban kerambah di Waduk Pusong merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab negara, serta atas permintaan pemerintah kota Loksmawe. Ia menyebut kehadiran itu bukan atas kemauan sendiri, melainkan sebagai bentuk pengamanan dan penegakan aturan. Menurut Bustani, persoalan kerambah di waduk telah melalui sejumlah tahapan sosialisasi. Bahkan sejak Desember lalu, sudah ditegaskan tidak ada lagi aktivitas penaburan maupun penempatan bibit ikan di dalam waduk. Pemerintah juga telah mengundang para petani keramba untuk mencari solusi, termasuk menawarkan relokasi ke lokasi baru di bawah jembatan kuning yang dinilai layak meski tidak seluruh petani hadir dalam pertemuan tersebut. Permasalahan waduk itu sudah beberapa kali dan beberapa fase tahapan sosialisasi yang sudah kita lakukan, Jadi di akhir saya diestafetkan oleh Bapak Kapolres. Pak Kasat bulan 12 itu sudah tidak ada lagi penaburan bibit atau peletakan bibit di keramba. Itu amanahnya beliau. Itu saya jabarkan. Jadi saya jabarkan bahwa memang tidak ada lagi kegiatan apapun di Waduk Kota Losmawe. Memang seiring perjalanan Pak Wali Kota sudah mengundang juga petani keramba ke kantor Wali Kota Losmawe, tapi mereka tidak datang semua. Jadi yang hanya datang itu seingat saya 7 atau 8 orang. Ia menjelaskan proses relokasi dilakukan secara persuasif dan tidak ada unsur paksaan. Aparat memberikan imbauan melalui spanduk dan surat resmi jauh hari sebelumnya. Para pemilik keramba juga diberi waktu untuk memanen atau memindahkan ikan mereka. Bahkan sebagian warga secara sukarela memindahkan keramba setelah diberikan kesempatan dan sebagian lokasi di Waduk Pusong telah bersih hingga sekitar 45%. Sudah kita relokasi tempatnya pas di bawah jembatan kuning yang ada di Kota Losmawe. Sebenarnya wilayah relokasi itu juga merupakan wilayah DKP Perikanan Aceh. Namun karena kita sudah koordinasi sama DKP Perikanan Aceh, untuk sementara waktu kita tempatkan di situ. Karena menurut daripada petani keramba, itu tempat yang layak. Karena di Sungai Sunda juga menurut mereka dangkal. Nah, permasalahan saat ini ketika tempat itu sudah ada, karena saya turun langsung. Jadi ketika ada, mereka juga tidak pindah. Tapi kalau untuk wilayah Gede Aceh, itu hampir setengah 45% itu sudah bersih. AKP Bustani juga menambahkan dari hasil identifikasi, tidak seluruh pemilik keramba berasal dari kalangan ekonomi lemah. Bahkan ada pihak luar yang turut terlibat. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menolak relokasi tersebut. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres Loksmawe bersama jajaran juga memberikan bantuan sembako secara pribadi kepada para petani keramba terdampak. Polisi berharap seluruh pihak dapat bekerja sama demi menjaga ketertiban dan fungsi waduk sebagai fasilitas publik. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Losmawe kita menuju Melabuh. Harga emas di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pasca Idul Fitri 1447 Hijriah dari sebelumnya 9 juta rupiah menjadi 8, juta rupiah per mayam. Berikut laporan Irham Syah. Harga emas di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pasca Idul Fitri 1447 Hijriah dari sebelumnya 9 juta rupiah menjadi 8,3 juta rupiah per mayam.
Penurunan tersebut turut berdampak pada minat beli masyarakat terlihat mulai melemah dibanding saat momentum menjelang Hari Raya. Salah seorang pemilik toko emas di Melaboh, Haji Mawardi, mengatakan minat masyarakat untuk membeli emas di tokonya cenderung menurun setelah Idul Fitri. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh prioritas kebutuhan masyarakat yang lebih difokuskan untuk keperluan Hari Raya. Ia juga menyebutkan bahwa penurunan harga emas kemungkinan dipengaruhi oleh situasi geopolitik global saat ini. Dari Idul Fitri agak menurun dikit gitu kan. Masa tuna, mungkin tahu sendiri lah apa sekarang kejadiannya di luar tuh kan. Ngaruh juga dengan geopolitik itu ngaruh. Tapi menurunnya agak tajam dari kemarin. Dari harga berapa nih Pak? Kemarin tuh kalau sebelum Idul Fitri mungkin 9. Sekarang udah jadi 8, ada 83 gitu kan. Thomas murni itu di 8.300.000 Pak Iya. per mayamnya. Mawardi menambahkan meski harga emas mengalami penurunan, masyarakat pasca Idul Fitri lebih banyak melakukan pembelian dibanding penjualan. Hal ini diduga karena harga emas yang mulai turun dianggap sebagai peluang untuk membeli. Namun demikian, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti persiapan pernikahan, pembelian emas tetap dilakukan meski harga tergolong tinggi. Ia menilai budaya masyarakat di Aceh Barat yang menjadikan emas sebagai kebutuhan penting membuat permintaan tetap ada dalam kondisi apapun. Reporter RRI Melaboh Irham Shah melaporkan. Ribuan umat Islam memadati Masjid Agung Melaboh dalam kegiatan Tablik Akbar yang menghadirkan seorang dai muda sebagai penceramah utama. Kegiatan ini berlangsung hikmat dengan tausiah yang mengajak jamaah memperkuat keimanan serta ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan masyarakat. Berikut laporan Dimas Fuadi dari Melaboh. Ribuan umat muslim memadati halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh Aceh Barat. Warga menyaksikan langsung pesona Dai Kondang juara aksi Indosiar 2026 Tengku Habibie An-Nawawi. Sejak pukul 18, warga sudah mulai berdatangan hingga puncak kedatangan sebelum acara dimulai. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lokasi acara sudah penuh dengan umat muslim menantikan penampilan Dai muda kebanggaan warga Aceh. Tim Liputan RRI Melaboh mengabadikan suasana keramaian warga sebelum acara dimulai. Namun saat acara berlangsung, kota Melaboh diguyur hujan. Bapak Ibu sekalian juga hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis hasan, beliau katakan, "Man balagha hajata man la yastati'." Acara inti Tablik Akbar Pemkab Aceh Barat mengangkat tema Aceh Barat maju jika rakyat bersatu. Diawali acara juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Majelis Anak Aceh Barat. Meski wacana guyuran hujan, acara tak berjalan kondusif. Warga yang telah datang ke lokasi menyaksikan acara dengan penuh kehangatan. Warga duduk tertib pada dua sisi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di lokasi acara juga disediakan tenda untuk tamu dan masyarakat. Yang hadir juga banyak bawa payung untuk mempersiapkan diri setelah melihat kondisi cuaca. Acara juga disiarkan live melalui YouTube. Masyarakat juga tidak bisa hadir ke lokasi menyaksikan acara itu melalui akun ofisial pelaksana kegiatan. Reporter RRI Melaboh Dimas Fuadi melaporkan. Dari Samudra Melaboh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kawasan Timur Tengah yang masih terus bergejolak akibat ketegangan geopolitik global tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan umrah maupun ibadah haji ke Tanah Suci. Selengkapnya laporan dari Fitra Jayadi. Ketegangan geopolitik yang masih terus terjadi di kawasan Timur Tengah dikhawatirkan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pelaksanaan ibadah umrah maupun haji ke Tanah Suci. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia termasuk dari Aceh Tengah rutin melaksanakan umroh ke Arab Saudi. Adapun untuk pelaksanaan haji, JJH asal tanah air dijadwalkan akan berangkat dalam bulan ini. Penyedia jasa layanan haji dan umroh Aceh Tengah, Azikri Fahrul Razi, mengatakan untuk pelaksanaan umrah secara umum tidak mengalami kendala, bahkan tetap berlangsung saat Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Adapun terkait penerbangan yang sempat membuat jemaah umroh dari sejumlah daerah tertahan di Bandara Qatar dan Uni Emirat Arab, saat ini dilakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi tanpa transit ke negara lainnya.
dampak yang perlu diantisipasi, tapi sebenarnya jamaahnya sudah di sana. Jadi kalau dibilang pun jangan terbang udah tidak mungkin karena jamaah sudah berada di tanah suci, terutama Ramadan banyak jamaah yang berada di sana itu hingga Lebaran. Iya, jadi harus tetap terbang, harus tetap pulang. Harus tetap pulang, harus tetap terbang, dan alhamdulillah untuk yang pesawat direct itu tidak ada masalah sampai sekarang. Jadi Az-Zikra alhamdulillah sampai sekarang pesawatnya semua direct, semua terbang langsung tanpa transit ke negara manapun untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Adapun terkait pelaksanaan haji 2026 atau 1447 Hijriah juga dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal, di mana jadwal masuk asrama haji dimulai 21 April, kemudian penerbangan perdana ke Madinah 22 April mendatang. Berbagai persiapan juga telah dilakukan Kementerian Haji dan Umrah yang hampir mencapai 100% dengan kuota haji sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 haji reguler, kemudian 17.680 kuota haji khusus. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Smawe, dan Melabo, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Menyambut peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara, Lanut Maimun Saleh bersama Satrat 101 Sabang menggelar aksi bersih Pantai Paradiso yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah Kota Sabang, dan masyarakat sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi di daerah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Lanut Maimun Saleh bersama Satrat 101 Sabang menggelar kegiatan kerja bakti di kawasan Pantai Paradiso dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Udara. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah Kota Sabang, serta masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap program kebersihan lingkungan. Komandan Lanut Maimun Saleh, Letkol Penerbangan Alfian Rohmat KM Han mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah yang telah dicanangkan secara nasional. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas instansi di Kota Sabang. Kita mensukseskan dan mendukung program pemerintah yang dicanangkan, yaitu program ASRI waktu Rakornas kemarin. Sekaligus kita memperkuat sinergi Forkompinda, baik dari pemerintah kota, TNI, Polri, serta unsur-unsur terkait yang ada di sini. Jadi harapannya Sabang ini menjadi kota indah, masyarakatnya peduli dengan kebersihan, dan kedepannya wisatawan akan datang dengan sendirian dengan melihat keindahan, kerapian, dan kebersihan Kota Sabang. Ia menambahkan kegiatan kerja bakti tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI AU yang diperingati setiap 9 April. Selain aksi bersih pantai, sejumlah kegiatan sosial lain juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Suraji Yunus mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut program nasional kebersihan lingkungan yang dicanangkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus memperkuat kolaborasi menjaga kebersihan kawasan wisata di Sabang. Kita selalu menjaga kebersihan juga bersama-sama ya dengan semua unsur, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, juga masyarakat ikut mendukung program ASRI yang dicanangkan oleh Bapak. Yang karena salah satu program daripada pariwisata adalah kebersihan. Pemkot tetap hadir ya, malah menjadi ujung tombak juga untuk membantu TNI Polri dalam rangka juga melakukan pembersihan dari TKP 65 orang. Di sisi lain, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menyampaikan pihaknya terus menggiatkan program kebersihan lingkungan secara rutin sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional tersebut. Kegiatan Kurve Bersama dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur di daerah. Untuk program ASRI ini di Sabang kita giatkan, kita gas terus ya. Kita laksanakan secara rutin tiap minggu, bahkan kita laksanakan 2-3 kali tiap minggu itu ya. Kita gas terus pokoknya. Kita potensikan Sabang ini akan jadi kota bersih karena Sabang ini kota pariwisata ya. Untuk kalau kota ini bersih terus aman, nyaman, santun, tertib, tentunya masyarakat yang akan berwisatawan ke sini makin banyak.
Kegiatan kerja bakti di Pantai Paradiso melibatkan sekitar ratusan personil dari berbagai unsur termasuk 20 personil dari Polri. Sinergitas lintas instansi tersebut diharapkan mampu menjadikan Sabang sebagai kota wisata yang bersih, nyaman, dan semakin diminati wisatawan. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus berkomitmen untuk memastikan menu makan bergizi gratis atau MBG benar-benar aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. Berikut laporan Salihin Barus. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan Kabupaten setempat terus berkomitmen untuk memastikan menu makan bergizi gratis atau MBG benar-benar aman dikonsumsi oleh penerima manfaat. Salah satunya selain Dinas Kesehatan terus melaksanakan infeksi kesehatan lingkungan atau IKL ke sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Juga Dinas Kesehatan telah menyerahkan hasil dan rekomendasi dari hasil inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL tersebut kepada Satuan Tugas atau Satgas MBG Kabupaten guna untuk diteruskan kepada masing-masing dapur SPPG agar ditindaklanjuti menuju proses pembuatan sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS. Hal itu diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal kepada RRI Kamis 2 April 2026 kemarin. Dari Dinas Kesehatan, setelah kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan ini kita memberikan kepada SPPG. SPPG ini meneruskan kepada yayasannya supaya segera tidak lanjuti rekomendasi-rekomendasi yang belum lengkap dari UMKL. Kemudian juga Dinas Kesehatan menyampaikan laporan ini ke Kasatgas MBG terkait hasil IKL kepada SPPG yang sudah kita lakukan supaya Satgas juga mendorong percepatan pelaksanaan pemenuhan item-item daripada IKL itu sehingga menuju proses LSHS. Kemudian menurut Mursal, dari 15 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu, masih ada terdapat dapur yang belum memiliki sertifikat SLHS tersebut. Bahkan tegasnya, ada terdapat 5 dapur SPPG yang sama sekali belum mengajukan proses inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL untuk menuju proses pembuatan sertifikat SLHS. Seperti diketahui, terkait dengan izin dan sejumlah syarat operasional dapur SPPG, termasuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus memiliki sertifikat SLHS. Sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman juga meminta kepada seluruh dapur SPPG yang beroperasi dan terlibat memberikan manfaat program MBG ini agar melengkapi seluruh izin dan syarat administrasi. Hal itu diungkapkan dan ditegaskan oleh Hamzah Sulaiman melalui peresmian salah satu dapur SPPG di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil beberapa hari yang lalu. Sebab tegas Hamzah Sulaiman, kewajiban untuk pembuatan sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS ini bagi setiap dapur tidaklah terlalu rumit dan dipastikan pemerintah melalui Dinas Kesehatan siap memberikan fasilitas pembuatan sertifikat tersebut. Saya sampaikan kepada semua yang memanfaatkan atau pemberi manfaat ini wajib membuat izin secara lengkap. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.